Jadi makamnya ini. Satu makam aja beliau. Tapi tidak boleh diziarahi ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunungan yang dilewati selama Kali ini kami rombongan sedang menuju kota Thaif ya. Lebih tepatnya untuk target pertama kita memasuki area pemakaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak dari kota Mekah ke tempat pemakaman Abdullah bin Abbas ini sekitar 1 jam ya, dengan menggunakan mobil. Lokasinya kurang lebih sekitar 90 km dari kota Mekah. Dan suhu di sini cukup sejuk ya dibandingkan dengan kota Mekah karena merupakan dataran tinggi. Sementara bentuk masjidnya sendiri cukup unik karena hanya berbentuk kotak yang panjangnya konon katanya sekitar 8 meter. Sedangkan lebarnya 7 meter dan tingginya 3 meter. Objek ini menjadi sering dikunjungi para jamaah haji maupun umroh, terutama dari Indonesia ya. Pasukan nenek lincah. Sepintas dari jauh seperti Syahrini, tapi pas di zoom dideketin. Ya Allah, mudah-mudahan Nelly sehat ya, bisa melanjutkan ibadahnya karena kita baru 1 kali umroh dan masih sekarang juga masih ada umroh berikutnya dan perjalanan juga masih banyak, masih harus ke kota Nabi, ke Madinah kan, makanya jaga kesehatan ya. Tapi kalau melihat cantik-cantik ini insya Allah sehat lah ya. Apa kabar lututnya? Di bawah Sa'i tadi malam, Sa'i dan Tawab ya. Oh, ada yang ngurut-ngurut lutut karena lututnya membengkak. Alhamdulillah. Ini sedang berada di bawah perpustakaan Masjid Abdullah bin Abbas ya. Perpustakaan. Ini perpustakaan dibuka untuk umum tidak? Ini perpustakaannya dulu sempat dibuka untuk umum, sekarang udah enggak. Oh enggak. Jadi kayak museum. Abdullah. Isinya hadis-hadis catatan. Lebih ke ini naskah-naskah lama. Jadi kayak catatan-catatan hadis, terus kayak catatan ulama misalkan penulisan tafsir, tapi yang pakai naskah lamanya, yang masih tulis tangan, gitu. Kertasnya juga kertas yang masih zaman dulu, gitu. Kan kertasnya nggak kayak sekarang. Kenapa nggak dibuka ya? Sayang sekali. Takut rusak kali. Takut rusak. Masya Allah, ini kecebade ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nelly tidak ajak ini teh. Pamer kaca. Menurut informasi, konon katanya masjid ini didirikan pada tahun 592 Hijriah. Masjid ini telah mengalami perkembangan dan mungkin ada beberapa perombakan kembali oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah, dirombaknya konon katanya sampai diperluas menjadi 15.000 meter persegi. Jadi luas ya. Dan bisa menampung kalau dibuka 3.000 jamaah. Seperti itu ya. Jadi cukup luas, tapi kami sendiri tidak masuk dan hanya bisa melihat dari luar dan berdoa. Seperti biasa, tidak lupa kebiasaan orang Indonesia terlebih mama adalah selfie, pose-pose dimanapun itu berada ya. Ya sebagai kenang-kenangan tidak mengapalah ya. Alhamdulillah.
Setelah kita puas berpose-pose, akhirnya kita mengadakan berdoa ya, berdoa bersama di hadapan makam Abdullah bin Abbas dipimpin oleh salah satu di antara kami. Kita mendoakan orang soleh dan berharap bahwa kita pun bisa bersama-sama dengan orang soleh kelak di yaumil akhir, kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai berdoa, akhirnya kami kembali dan saya sempatkan melihat-lihat dari luar ya, penampakan dari makam Abdullah bin Abbas ini. Dan ternyata katanya memang di dalam makam ini areanya tidak bisa dilihat oleh umum. Kita hanya bisa melihat dari luar atau kalau mau memanjat di tembok. Ya, beberapa memang mungkin ada yang memberanikan diri memanjat, tapi saya sendiri ya tidak bisa. Konon di dalamnya hanya ada 3 makam yang ditandai dengan batu kecil ya, batu bata. Tidak ada bangunan permanen yang berupa tembok atau bangunan saung-saung makam ya. Tidak ada. Jadi kosong saja, hanya ada 3 makam dengan ciri batu saja. Dan 2 makam selain Abdullah bin Abbas itu tidak diketahui makam siapa ya, saya tidak tahu. Jika teman-teman tahu silakan di komen aja di kolom komentar. Nah sementara sahabat Abdullah bin Abbas sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak sahabat Rasulullah SAW yang merupakan sahabat kecil yang berusia muda pada saat baginda Rasulullah SAW ada. Mungkin konon katanya ya seumuran atau seangkatan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi beliau boleh dikata sejak kecil hidup bersama Rasulullah SAW, belajar dari beliau, dan juga ternyata beliau merupakan sepupu Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah merangkulnya ke dalam dada beliau seraya berdoa, ya Allah ajarilah ia al-hikmah. Jadi ya dalam satu riwayat disebutkan ajarilah ia al-kitab atau Al-Quran. Suatu saat Ibnu Abbas ingin mengetahui cara langsung bagaimana cara Rasulullah sholat. Lalu beliau sengaja menginap di rumah bibinya, Ummahatul Mukminin Maimunah binti Al-Haris. Pada tengah malam ia melihat Rasulullah bangun dan pergi berwudu. Dengan sigap Ibnu Abbas bawa air untuk berwudu sambil diam-diam mengamati cara Rasulullah bersuci. Rasulullah melihatnya sambil mengusap kepalanya dan berdoa, ya Allah anugerahilah kepahaman agama kepadanya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah sholat Qiyamul Lail yang juga dimamumi oleh Ibnu Abbas dan istrinya. Nah, jadi beliau meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini teman-teman ya, di kota Thaif nanti bisa dikunjungi jika Anda ke sini, Masjid Abdullah bin Abbas dan juga perpustakaannya. Loh, juga ada perkotaan. Ada perkotaannya juga, pertokoan. Ada pedagang juga yang menjajakan jajanannya kaki lima. Manis. Oh, buah delima tuh kayaknya buah anggur. Ya. Itu gerbangnya ya. Gerbangnya gagah sekali. Kita sendiri menuju Thaif nih teman-teman. Masih perjalanan menuju Thaif. Mampir dulu ke sini.
Ini menghabiskan waktu mungkin bisa 7 jam ya, lumayan lama. Jadi jika yang mengambil ziarah ke Taif itu memang harus menyediakan waktu 1 hari itu, 1 harian. Karena jarak dari kota Mekah itu lumayan jauh. Ini cuaca lagi lumayan terik ya, tengah hari. Tengah hari juga panas. Tapi alhamdulillah masih pada sehat ya. Kita akan kembali menuju bis yang menunggu kita di pelataran ini. Selanjutnya kita lanjut nanti di Taif ya, dan di tempat-tempat lain yang kita kunjungi. Oke teman-temanku, sahabat-sahabat traveler bukan ibu biasa, tetap stay tune terus menyaksikan vlog Umi perjalanan umroh Maulud kali ini. Semoga teman-teman yang belum sempat berangkat umroh, belum pernah ataupun ya pernah juga, semoga bisa Allah berikan kemudahan untuk bisa berangkat umroh atau haji secepatnya. Amin ya robbal alamin.